pengertian etika dan etika politik di Indonesia. Etika adalah suatu ilmu tentang perilaku atau moral manusia yang berhubungan dengan perilaku baik atau berperilaku buruk, yang sering orang menyebutnya etika dengan istilah moral. Jika etika berhubungan dengan moralitas, maka istilah keetika dapat dilakukan melalui bermacam-macam pendekatan untuk memahaminya, yaitu etika deskriptif, etika normatif, dan etika metaetika. Yang pertama ada etika deskriptif, yaitu bidang etika yang berusaha menjelaskan pengalaman secara deskriptif, melukiskan dan tidak memberikan penilaian. Uraiannya dilakukan dengan melalui gambaran-gambaran untuk menjelaskan nilai baik buruk siswa sosialis tidak susila dalam hubungan dengan manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua, etika normatif, yaitu membahas tentang perkembangan yang dapat diterima tentang apa yang harus dilakukan, berhubungan dengan penilaian tentang perilaku manusia. Yang ketiga, ada etika metaetika, yaitu pemahaman tentang istilah-istilah atau bahasa yang dipakai dalam memberikan penjelasan tentang etika. Awalan meta dari bahasa Yunani mempunyai arti melebihi, melampaui. Istilah ini diciptakan untuk menunjukkan bahwa yang dibahas di sini bukanlah moralitas secara langsung, melainkan ucapan-ucapan ketika di bidang moralitas. Baik, selanjutnya kita akan membahas etika politik, di mana sebagai salah satu cabang etika politik merupakan salah satu bentuk filsafat praktis. Secara sederhana, etika politik dapat diartikan sebagai cabang etika yang mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia dalam menjalankan kehidupannya. Etika politik Indonesia mengacu berdasarkan ketetapan MPR tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Etika politik dan pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersifat efisien dan efektif, serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis, yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggung jawab, hingga tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, hingga kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Kemudian, Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika berarti Pancasila merupakan kesatuan sila-sila Pancasila, di mana sila-sila Pancasila saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu secara keseluruhan, merupakan suatu kesatuan untuk utuh. Pancasila sebagai sistem etika bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ada perlunya Pancasila sebagai sistem etika, di mana Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bertujuan untuk 1. Memberikan landasan etik bagi seluruh komponen bangsa dan menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek. Yang kedua, menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dan yang ketiga, menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika, di mana problematika etika dalam kehidupan berbangsa saat ini, menurut Mahfud MD tahun 2012, masalah utama implementasi etika di Indonesia saat ini adalah terjadinya pengabaian moral dan etika secara masif dan berbagai aspek kehidupan. Hal ini dipicu oleh marginalisasi etika. Etika semakin tersisih akibat 1. Perubahan nilai karena arus informasi global, yaitu cara berpikir pragmatis dan materialistis dan pengaruh media dan budaya populer. Yang kedua, ada krisis etika di berbagai bidang. 1. Politik, di mana etika politik melemah, praktik tidak terpuji menjadi hal biasa. Seperti yang kita tahu, di mana politik-politik sekarang terjadi korupsi di mana-mana. Kemudian di bagian pemerintahan juga seperti itu, di mana integritas aparat menurun. Sosial, di mana sopan santun, empati, dan solidaritas semakin tergerus. Hukum yang ditegakkan juga tanpa landasan moral dan keadilan. Dan yang kelima, identitas, di mana bangkitnya politik identitas memicu ketegangan sosial. Adapun makna dan aktualisasi sila-sila Pancasila dalam kehidupan bernegara, di mana sila pertama mengandung keyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta dalam semesta beserta isinya. Keyakinan terhadap Tuhan
bukan sekedar dogma, melainkan bersumber dari pengetahuan yang benar serta dapat dipahami melalui akal dan logika. Di mana sila ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa religius, bukan ateis, dengan mengakui keberagaman agama di Indonesia dan menempatkan nilai ketuhanan sebagai dasar moral, etika, dan spiritual bangsa.